Kampung Tua Tanjung Riau, yaitu RW 001 dan RW 002, sudah ada semenjak beberapa ratus tahun yang lalu. Memiliki penduduk mayoritas adalah orang Melayu yang berasal dari Tanjung Pelanduk yang sekarang menjadi kawasan industri Tanjung Uncang, dan Tanjung Batu yang sekarang menjadi Marina City yang mengungsi ke Tanjung Riau setelah digusur karena kedua wilayah tersebut akan dijadikan kawasan industri. Selain kedua wilayah tersebut, penduduk Kampung Tua Tanjung Riau juga berasal dari Pulau Kasu, Pulau Lengkang, dan Pulau Sarang. Pada saat itu, Kota Batam hanya mempunyai 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sekupang, Kecamatan Belakang Padang, dan Kecamatan Lubuk Baja atau Nagoya. Dan Tanjung Riau ini termasuk ke wilayah Kecamatan Belakang Padang. Pada saat Nyat Kadir menjabat sebagai wali kota Batam, barulah ada penyebutan Kampung Tua untuk pribumi yang tinggal di kota Batam dan hingga saat ini. Jadi, setelah pada zaman Nyat Kadir sebagai wali kota Batam, barulah Kampung Tua Tanjung Riau ini menjadi Kecamatan Sekupang.
Bugis yang sudah menjadi daerah yang mereka mengetahui satunya tadi adalah bahagian pada kampung Dewa yang berada beberapa kecamatan kampung Dewa dan Riau, kemudian Buma, ya. Kalau dulu tidak disebut kampung Dewa, kemudian disebutkan setelah zamannya Pak Kadir menjadi wali kota. Ya. Ada SK yang diterbitkan bahwasanya pada ini ada daerah pesisir yang dulunya sudah lama, supaya kejelasan keberadaannya itu maka dikeluarkan oleh pihak pemerintah pusat dan banyak hadir sebagai lingkungan membesarkan atau dinamakan lingkungan demokrasi dari penduduk. Kemudian sebelum menyatakan hadir itu sudah ada yang namanya tutorial, tidak disebutkan penentuan karena dia lama kita sebutkan penentuan. Nah, pada masa itu saya ini kan termasuk generasi yang mungkin yang sudah generasi yang ke-20 lah. Keberadaan diri ini mungkin sudah hampir ratusan tahun yang lalu. Ya. Jadi saya ini kan ada tahun 65. Jadi usia sudah 57 tahun. Kenapa dinamakan kampung Tanjung? Karena kita ini kan berada di Tanjung. Tanjung itu semacam satu tempat yang berada di pinggir antara sungai yang berbatasan dengan daerah itu sisi. Kita sebut Tanjung. Kalau Riau itu kan memang ada Riau. Setelah itu berkembang dari satu zaman pemerintahan sampai hari zaman ini itu baru kita mendapatkan SK Legalitas itu melalui Presiden Jokowi menggunakan sertifikat emas. Sertifikat itu untuk mengenai diterbitkan khusus di Tanjung Riau hampir semua sudah diterbitkan sertifikat yang sertifikat itu sudah menjadi hak milik permanen bagi yang berada di tanah datar. Kalau di laut itu sertifikat hak pakai. Tetapi kan secara umum ini sudah terbuka. Kemudian Tanjung ini kan bukan hanya sekitar 2 RW ini. Kalau dulunya 2 RW, RW 1 dan RW 2. Sekarang ada RW 3, RW 4 sampai RW 12. Sampai dalam miskin itu kelurahan Tanjung Riau, bukan kampung Riau. Kalau kelurahan itu kan terdiri dari beberapa RW. Ya, kalau kampung tua itu yaitu RW 1, RW 2 sampai dengan RW 6. Tetapi kalau yang asli kampung tua ini 2 RW, karena beberapa pesisir. Di atas itu kan ada kampung baru, kampung Konjen, ya kamar dan sebagainya itu termasuk bahagian baru dalam sungai yang menggunakan komunitas kemudiannya apa itu RT-nya RT1 kalau RW1 RT-nya sampai RT6 kalau RW2 RT-nya sampai RT3 jadi kita 9 RT 2 RW kalau kampung tua yang asli yang berada di pesisir. Bagaimana pendidikan sosial di kampung tua? Kalau masyarakat asli Tanjung itu hidupnya belum, artinya keluarganya ini menegakkan nilai-nilai yang didasarkan mayoritas kan hampir 100%. Tapi di belakang setelah tahun
salah satunya ada sebenarnya seni ya, seni tari, seni tari seperti tari persembahan kan. Kemudian kegiatannya seperti acara sunatan, pernikahan itu menggunakan budaya-budaya yang bersifat Islami yang dianjurkan seperti marhaban, ya, terjadi itu masih digunakan, dan itu budaya yang kembali ke Islam. Termasuk seni-seni yang lain, pertama dalam seni tari, kemudian seni keterampilan di dalam memainkan musik, seni menghiasi baju, kemudian seni di dalam ketika orang mau menikah itu kan ada semua itu diatur dengan ada budaya Melayu sama. Di sini kan banyaknya bekerja sebagai Kalau dulu kan hampir mayoritas nelayan. Kalau dulu, sekarang itu mungkin saya kira sudah berkurang lah. Mungkin sudah sekitar 20% atau 30%. Sisanya mereka sudah kerja di darat. Nah, menurutnya nelayan ini sudah habitat sudah terganggu oleh masuknya industri di lingkungan Tanjung. Maka kebanyakan anak-anak muda remaja itu berada di luar daripada mereka di laut. peran pemerintah dalam melestarikan Boleh zamannya Kota Kadir, ya, bahkan sebelum wali kota Kadir, Pak Abdul Rahman dulu, Pak Haji, dan beliau ini memang termasuk orang yang oleh untuk melakukan itu doain ya. Artinya kegiatan keagamaan itu dari dulu, maka berkah ini. Kalau pemerintah luar biasa, bahkan sekarang ini Kota Rudi. Nah, ini jalan di sini, kemudian di lapangan bola itu ada jalan kiri kanan atau jalan umum, kemudian ada jalan lingkar, pelabuhan lingkar. Itu zamannya Pak Rudi yang membuat supaya Kanggiro menjadi kampung tua, kampung kunjungan wisata, yang sifatnya kemelayuan dan keislaman. Nah, jadi Kanggiro ini mungkin sekitar hampir zamannya Pak Rudi, lebih kurang 5 tahun yang lalu mulai dikembangkan. Ya alhamdulillah dengan adanya pembangunan fisik yang diberikan oleh Pak Rudi pemerintah kota, dibangun semuanya fasilitas. Nah, hampir kita lakukan itu wacana beliau, kemudian kerjasama musyawarah dengan masyarakat, maka inilah yang makanya sekarang sudah berkembang dulu, dan pengaruhnya terhadap ekonomi. Setelah dibangun, itu ada yang jualan ikan, jualan sayur, kan akhirnya ternyata kontribusi timbal balik. Yang tadi masyarakat duduk melamun, apa yang mau didapatkan dalam pembangunan ini ternyata seperti yang tadi begitu dapat ikan di laut dijual di sambungan. Itu masyarakat yang dari sini. Ya, bahkan termasuk yang nanti sore ada di sisi yang lainnya yang jualan pinggir jalan, nanti malam itu penuh. Dulu tidak ada dulu. Sekarang dulu cuma 1 minggu, sekarang hampir on time sampai jam 12. Maka orang dari luar numpang sewa jualan di sini. Sudah berbagai macam jualan, mulai kebutuhan untuk nikah sampai mati. Artinya orang mau mati juga ada jualannya itu sepanjang bunga-bungaan gitu kan, semuanya lengkap, ya. Ya, nilai-nilai kehidupan pertama tentunya dalam segi agama, ya, yang ditingkatkan akhlak dan sopan santun atau budi pekerti. Jadi seperti saya khususnya kalau dibilang tokoh mungkin sebahagian lah. Memang banyak tokoh-tokoh kita sudah meninggal. Kalau saya dibilang oleh masyarakat oleh Pak Ibrahim Tinggal itu tokohnya. Itu kebetulan saya itu ada yang lain mungkin karena saya lahir di sini. Nah, walaupun orang tua saya itu orang Sulawesi, bukan nama saya asli sini. Jadi yang dijelaskan salah satu di antaranya kita tinggalkan kegiatan
seperti ini. Jadi untuk menciptakan nilai-nilai bagi anak-anak generasi yang mempunyai keimanan yang kuat, akhlak yang baik, cerdas, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satunya di antara masyarakat, mungkin saya mengembangkan yayasan pendidikan, keagamaan, pengasuhan anak panti. Salah satunya anak panti di dalam, kemudian ada bidang panti yang di luar, kemudian ada kegiatan pendidikan agama non-formal ini PPT. Di sebelah sana, berarti itu mereka saya punya. Termasuk masyarakat juga di dalam menciptakan nilai-nilai kehidupan itu bukan di juga harus mengerti di rumah-rumah yang mengajar mengaji dari rumah ke rumah, ya, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang Islami, dan kita benahi dari awal orang tua kita ya sampai nanti kehidupan melalui ini tetap terjaga dengan nilai yang didasari oleh agama, Al-Quran, Hadis, Sunnah, termasuk kias ulama dan fatwa ulama. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti ada kelebihan dan kekurangan, mohon maaf. Ya.